رمضان كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدنا مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat sunnah tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki walaupun dalam keadaan hujan. Kita masih terpanggil oleh Allah untuk menghadiri salat Isya secara berjamaah dan insya Allah dilanjutkan salat tarawih secara berjamaah pula. Itu atas berkat iman kita Bapak Ibu sekalian. Kedua kalinya tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari lembah kehinaan menuju lembah kemuliaan. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Tadi MC mengamankan anak-anak. Tadi pas saya bahkan kemarin saya lihat ramai anak-anak, alhamdulillah. Ketika suatu masjid diramaikan oleh suara riak gembira anak-anak Bapak Ibu, kita patut bersyukur. Ya, kenapa? Karena itulah penerus kita nantinya. Asalkan tidak ribut, tidak ada juga seorang anak-anak minum miras di dalam masjid, Pak. Tidak ada. Ya. Palingan main-main lari-lari. Tapi itulah nanti, setidaknya mereka gembira di dalam masjid. Mereka gembira untuk datang ke masjid. Karena itulah nanti penolong kita, penerus kita ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ya. Bapak Ibu, jamaah salat tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Apa yang ingin sampaikan bahwa sebelum Ramadan kita ditimpa bertubi-tubi masalah, Bapak Ibu. Ditimpa bertubi-tubi masalah. Mulai dari langkanya minyak goreng. Ibu-ibu ngantri sepanjang Indomaret, sepanjang penjual yang menjual minyak goreng. Setelah itu sebelumnya ngantri solar bapaknya. Jadi sebenarnya ibunya ngantri minyak goreng, bapaknya ngantri solar. Ya. Yang penting di rumah tidak tertukar Bapak Ibu. Pas mau menggoreng pakai solar. Ya. Setelah itu ditimpa kita sangat dengan banjir. Tapi kita ambil positifnya Bapak Ibu, bahwa musibah yang didatangkan Allah dengan musibah banjir yang kemarin melanda hampir seluruh Sangatta, kita jadikan hikmah bahwa untuk sebelum datangnya bulan Ramadan semua sampah-sampah yang ada di gang dikeluarkan semua. Iya. Karena pasca banjir Bapak Ibu, saya keluar dari kilo 5 turun Sangatta, temani istri berbelanja, sampah numpuk di pinggir jalan. Jadi saya berpikir inilah hikmahnya mungkin Bapak Ibu. Kita ambil hikmah bahwa sebelum masuk bulan Ramadan, sampah-sampah yang ada di gang-gang dikeluarkan oleh Allah untuk dibersihkan semua. Kita ambil positifnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa dalam kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya masalah. Masalah apapun itu Bapak Ibu, tergantung bagaimana kita menyikapi masalah itu. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita jadikan momen untuk memperbaiki diri, muhasabah diri. Apa dosa yang pernah kita lakukan? Inilah momen di mana kita panen pahala sebanyak-banyaknya dan menggugurkan dosa sebanyak-banyaknya. Apa yang dapat menggugurkan dosa Bapak Ibu? Karena nikmat Allah bisa saja terhalang, rezeki Allah bisa saja terhalang karena dosa yang pernah kita lakukan. Ada suatu kisah, ada seorang ulama bernama Imam Hasan Al-Basri. Tahu Bapak Ibu Imam Hasan Al-Basri? Ada yang tahu?
Kalau Labasari, tahu Labasari? Tidak penting siapa Labasari. Kita ingin bahas Imam Hasan Al-Basri. Siapa Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri itu adalah seorang tokoh ulama yang hidup di zaman Bani Umayyah. Dia adalah seorang golongan tabi'in. Jadi suatu ketika ada orang yang datang ke rumahnya untuk curhat. Bahasa kita sekarang tuh curhat. Jadi sebenarnya dia ingin menceritakan permasalahannya kepada Imam Hasan. Saya gambarkan seperti ini. Ustadz, dia datang ke rumah Imam Hasan. Ustadz, saya mau curhat. Selama saya hidup saya ini, saya ditimpa bertubi-tubi masalah. Sampai harta saya habis. Saya jatuh miskin semiskin-miskinnya. Apa solusi yang bisa Ustadz berikan kepada saya? Apa jawabannya Imam Hasan Al-Basri, Bapak Ibu? Ibunya mana nih ibunya? Bapaknya aja nih kelihatan. Di sebelah sana Pak ya? Oh iya. Apa jawabannya Imam Hasan, Bapak Ibu? Istighfar kok. Jawabannya Imam Hasan, istighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Cuma itu jawabannya. Orang itu pulang. Di hari yang lain datang lagi seseorang ingin curhat kepada Imam Hasan. Wahai Ustadz, saya sudah berpuluh-puluh tahun menikah, tapi belum dikaruniai anak. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apa solusi yang bisa Ustadz berikan kepada saya? Bertahun-tahun saya hidup tanpa mempunyai anak. Apa jawabannya Imam Hasan Al-Basri, Bapak Ibu? Singkat, seperti yang pertama tadi. Istighfar. Istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Cuma itu jawabannya. Orang itu pulang. Di hari yang lain datang lagi orang curhat juga. Ustadz, saya mau curhat juga. Saya sudah berpuluh-puluh tahun berkebun, bertani, tetapi jangankan mendapatkan untung, rugi terus. Hasil panen saya setiap tahun rugi. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apa jawabannya Imam Hasan, Bapak Ibu? Istighfar. Jadi melihat kejadian ini, banyak orang yang datang kepada Imam Hasan, jawabannya cuma istighfar, istighfar, istighfar. Sehingga sahabat Imam Hasan merasa aneh. Jadi sahabatnya ini yang bernama Rabi datang ke Imam Hasan. Bro, saya lihat banyak orang datang ke rumahmu curhat, tetapi jawabanmu cuma singkat, istighfar. Apa jawabannya Imam Hasan Al-Basri, Bapak? Imam Hasan tidak menjawab, tapi hanya membacakan ayat suci Al-Quran yang terdapat di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Fakultu astaghfiru rabbakum. Sesungguhnya aku Nuh berkata, fakultu astaghfiru. Istighfarlah kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Maka niscaya Allah akan turunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan memberikan harta-harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menurunkan sungai-sungai dan kebun-kebun. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Apa yang bisa kita ambil, Bapak Ibu? Bahwa banyak orang yang datang ke Imam Hasan, bahkan kita semua, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memiliki masalah. Betul, Bapak Ibu? Semua orang memiliki masalah. Apa solusi yang diberikan Imam Hasan? Yaitu istighfar, istighfar, istighfar. Karena istighfarlah yang akan bisa menghapus apa istilahnya hijab dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mungkin terhalang. Rezeki yang ingin datang kepada kita, yang Allah ingin berikan kepada kita, terhalang karena dosa. Maka di bulan suci Ramadan ini adalah momentum di mana kita perbanyak istighfar, perbanyak ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, dan perbanyak bersedekah, bersedekah, bersedekah. Insya Allah
ketika kita bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan, bahwa apa yang ingin kita impikan, segala permasalahan-permasalahan yang ada dalam hidup kita, semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga sangat kita tercinta ini terhindar dari segala musibah, dan semoga yang terakhir kemarin musibah itu insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.